Sebuah desa kecil di Jombang menyimpan rahasia kelam. Di balik wajah polos seorang guru mengaji, tersembunyi sosok pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Ferry Idam, dikenal sebagai Rian Jombang, membunuh 11 orang antara tahun 2006 hingga 2008. Kasus ini terbongkar saat potongan tubuh seorang ditemukan di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta. Polisi menyelidiki, dan jejaknya mengarah ke Rian. Setelah ditangkap, Rian mengaku dia membunuh 10 korban lainnya di kampung halamannya. Jasad mereka dikubur di halaman belakang rumah orang tuanya, sebagian sudah jadi tulang belulang. Pada 2009, Rian divonis hukuman mati. Namun hingga kini, eksekusinya belum dilakukan. Inilah kisah horor yang terinspirasi dari kisah Rian yang berjudul Rumah Jombang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah horor lainnya. Di sebuah desa yang tenang di pinggiran Jombang, masyarakat hidup dengan damai, tapi pada suatu hari bau busuk dari kamar kontrakan milik Raka Prasetyo mulai meresahkan warga. Bau itu pertama kali tercium oleh Bu Warsini, ketika ia sedang menyapu halaman depan kontrakannya yang berjejer 5 pintu di Jalan Merpati, Jombang. Bukan bau biasa. Bukan aroma got mampet atau bangkai tikus yang mati di kolong. Bau ini lebih tebal, menyengat, dan menyusup ke hidung dengan kasar seperti tangan kotor yang dipaksa masuk ke tenggorokan. Astagfirullah, apa ini? Gumamnya seraya menutup hidung dengan ujung kerudung. Ia melirik ke kontrakan nomor 3. Pintu kayunya tertutup rapat, jendela ditutup tirai lusuh, dan tak terdengar suara apapun dari dalam. Penghuni kamar itu, Raka Prasetyo, terakhir terlihat 2 hari lalu membawa 2 kantong kresek besar berwarna hitam, entah berisi apa, dan masuk ke kamar tanpa menyapa seperti biasa. Tak seorang pun terlalu dekat dengan Raka. Ia menyapa seperlunya, tak pernah ikut kumpulan RT, dan setiap malam, terdengar suara lantunan ayat suci dari tape recorder di kamarnya, seakan ingin mengusir siapapun yang berniat mendekat. "Mas Raka?" teriak Bu Warsini pelan dari halaman. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke kanan, ke arah tetangga sebelah, Pak Darto, pensiunan guru yang sedang menyiram tanaman. "Pak, jenengan nyium bau itu enggak?" Pak Darto mengangkat kepala, mencium udara, lalu mengernyit. Ia kayak bangkai, tapi aneh. Sudah 2 hari ini. Mungkin kucing mati? Tapi baunya dari kamar Mas Raka. Pak Darto mendekat. Mereka berdiri berdua di depan pintu kayu itu, terdiam. Udara sore yang biasanya sejuk berubah pengap. Di bawah pintu, terlihat air keruh merembes sedikit ke ubin luar. "Aku lapor Pak RT aja, Bu," kata Pak Darto cepat. Tak lama, 3 orang datang, Pak RT, seorang pemuda Karang Taruna, dan petugas Linmas. Setelah diketuk berkali-kali dan tidak ada jawaban, mereka memutuskan mendobrak pintu. Kayu tua itu retak sekali hentakan, terbuka dengan bunyi mendecit seperti jeritan. Bau busuk seketika menyembur keluar, lebih kuat, lebih keji. Salah satu pemuda langsung muntah di tempat. Di dalam, kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu neon berkedip. Di sudut ruangan, kipas angin tua masih berputar pelan. Di lantai dekat kasur, beberapa kantong plastik hitam menggunung, berbau anyir, dan terlihat basah di bagian bawahnya. Seekor lalat terbang keluar dari salah satu kantong saat udara segar menyelinap masuk. Astagfirullah.
Pak RT mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar menunjuk lantai. Itu ada tangan manusia. Warga mulai berdatangan. Polisi dipanggil. Garis kuning dipasang. Media menyusul. Dan saat malam turun, seluruh kontrakan sudah dipenuhi kilatan kamera dan bisik-bisik ketakutan. Bu Arsini duduk di teras, memeluk sapu di pangkuannya. Ia tak tahu harus bersyukur atau menyesal karena indera penciumannya cukup tajam hari itu. Dalam benaknya, hanya satu pertanyaan berputar-putar. Berapa lama mayat-mayat itu sudah ada di sebelahnya? Nama lengkapnya Raka Prasetyo. Umur 28 tahun. Lahir dan besar di pinggiran Jombang, anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang petani yang dikenal keras, ibunya wafat saat Raka berusia 7 tahun karena demam berdarah. Sejak itu, rumah mereka tak lagi hangat, yang tersisa hanya suara teriakan dan bau tanah basah dari ladang yang pulang bersama ayahnya setiap petang. Anaknya pendiam, Mas. Tapi sopan. Gak pernah bikin ribut. Ya cuma rada aneh, kata Bu Arsini saat diwawancarai polisi. Aneh bagaimana? Kadang saya lihat dia ngelamun di bangku taman sendirian. Bisa sampai 2 jam lebih. Gak ngapa-ngapain, cuma mandang pohon. Pak Darto punya cerita lain. Dia sering datang ke masjid. Tapi bukan pas sholat. Dia datangnya tengah malam. Buka pintu sendiri pakai kunci duplikat, terus sholat tahajud, katanya. Tapi saya pernah ngintip, dia nggak sholat. Dia duduk aja di pojokan mushola, matanya merah, dan senyum-senyum sendiri. Polisi mencatat semua pernyataan. Semakin lama mereka menyelidiki, semakin banyak keanehan muncul. Raka pindah ke kontrakan itu 2 tahun lalu. Ia bekerja sebagai buruh bangunan serabutan. Tak ada catatan kriminal. Tak pernah terlibat cekcok. Ia sering membantu anak-anak kecil yang kehilangan bola atau mainan. Tapi tak ada satupun yang benar-benar mengenalnya. Seorang anak tetangga, Fadil, menceritakan sesuatu yang membuat polisi merinding. Aku pernah dikasih permen sama Mas Raka. Terus dia bilang, kalau Fadil masuk kamarku, nanti ketemu orang-orang yang tidur panjang. Orang-orang tidur? Tanya penyidik. Fadil mengangguk pelan. Aku pikir itu kayak mainan. Tapi dari jendela, aku pernah lihat kantong besar hitam digoyangin. Kayak ada yang gerak dari dalam. Beberapa hari sebelum penemuan jasad, Raka sempat berbicara dengan Pak Darto. Percakapan yang tak masuk akal. Pak Darto, kalau orang mati tapi nggak dikubur, jiwanya bisa tenang nggak? Pak Darto kaget. Loh, Mas Raka ngomong apa ini? Ya jelas nggak bisa. Harus dikubur dengan layak. Didoain. Raka hanya tersenyum. Tapi kalau mereka jahat waktu hidupnya, mereka layak dibersihkan, kan? Pak Darto tak menjawab. Ia mengira Raka cuma kurang tidur. Sekarang, semua omongan itu terdengar seperti potongan teka-teki yang gagal dipahami tepat waktu. Warga hanya bisa mengutuk keterlambatan mereka membaca tanda. Sementara itu, di kantor polisi, Raka duduk tenang di ruang interogasi. Wajahnya datar. Matanya kosong. Kenapa kamu lakukan ini, Raka? Tanya penyidik. Ia diam sejenak. Lalu menjawab dengan suara nyaris seperti bisikan. Aku cuma disuruh. Mereka minta dibersihkan. Aku bantu. Lagi pula, mereka semua sudah mati sejak sebelum aku menyentuh mereka. Penyidik menatapnya lama. Siapa yang menyuruhmu? Raka tersenyum. Yang di lorong.
Dia datang kalau malam. Bawa bau tanah dan darah. Di luar ruang interogasi, seorang penyidik muda berkomentar lirih. Orang ini gila. Tapi tak semua setuju. Karena di antara semua pembunuh, tak ada yang menyembunyikan potongan tubuh begitu rapi, kecuali yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Dan entah kenapa, kata-kata terakhir Raka bergema lama di benak mereka. Aku cuma membantu mereka tidur. Pagi itu, tim forensik dari Polres Jombang tiba di lokasi. Petugas berseragam putih-putih turun dari mobil van, membawa alat-alat penyelidikan, mengenakan sarung tangan dan masker tebal. Garis polisi masih melingkari kontrakan nomor 3, dan warga menonton dari kejauhan dengan campuran rasa takut dan penasaran. Kontrakan Raka tampak seperti rumah biasa. Kamar 3x4 meter, satu kasur busa, lemari plastik, dan rak buku kecil. Tapi udara di dalamnya masih menyesakan, seolah bau kematian telah meresap ke dinding dan lantai. Jangan buka kantong plastiknya di sini, perintah seorang forensik senior. Bawa ke mobil. Kita identifikasi di lab. Namun tak semua bisa dibawa langsung. Di balik lemari yang digeser, mereka menemukan papan kayu yang ternyata penutup lubang di bawah lantai. Saat dibuka, tampak ruang sempit sedalam 1 meter, dipenuhi tanah basah, kantong-kantong plastik lainnya, dan serpihan tulang. Ini semacam lubang kubur pribadi, gumam salah satu anggota tim. Yang lebih mengerikan adalah temuan di dinding dalam kamar. Di balik lembaran koran yang menutupi tembok, terdapat coretan dengan spidol hitam, lambang-lambang asing yang menyerupai huruf Arab tapi tidak terbaca. Di atas ranjang, tertempel satu lembar foto buram, dipaku langsung ke dinding, potret seorang lelaki muda yang tampak tertidur atau mati. Seorang petugas wanita, Ayu, tertarik dengan sebuah buku tulis di bawah bantal. Halamannya penuh dengan tulisan tangan Raka. Catatan pengakuan? Bukan. Lebih mirip monolog pribadi. Tapi isinya? Malam ini dia datang lagi. Suaranya dari lorong kamar mandi. Minta satu lagi. Katanya yang kemarin belum cukup. Baunya masih ada, katanya. Aku bilang sabar. Tapi dia mulai marah. Tangannya masuk ke mimpiku. Menyentuh dari dalam. Aku takut. Ayu menutup buku itu, wajahnya pucat. Ini bukan cuma orang gila. Ini seperti kesurupan yang abadi. Di kamar mandi, tim forensik menemukan satu hal yang tak bisa dijelaskan, sepasang mata. Bukan bola mata sungguhan, tapi lukisan mata, digambar dengan arang langsung di dinding, tepat di atas shower. Goresannya kasar, tapi ekspresinya hidup. Menatap tajam ke siapapun yang masuk. Dan saat lampu dimatikan, simbol di dinding kamar ternyata menyala samar. Seolah ditulis dengan cairan yang bereaksi terhadap cahaya tertentu. Glow in the dark? Tanya seorang petugas. Namun forensik membantah. Ini bukan bahan komersial biasa. Kita perlu uji laboratorium. Tapi zat ini mirip darah campur merkuri. Petugas itu terdiam. Tangannya gemetar saat menyalakan kembali lampu. Di kantor polisi, Raka masih duduk tenang. Kami sudah temukan semuanya, kata penyidik, meletakkan foto-foto bukti di atas meja. Raka tak melihatnya. Ia menatap sudut langit-langit. Matanya berkedip cepat, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kalian pikir aku pelakunya? Gumamnya. Penyidik menahan amarahnya. Lalu siapa? Raka menoleh perlahan. Senyum kecil terbentuk di wajahnya. Tapi bukan senyum ramah. Itu senyum kosong, dingin. Kalau kalian berani tidur malam ini, kalian akan tahu sendiri. Malam itu,
salah satu petugas forensik jatuh pingsan di kamar kontrakan saat sedang mencatat detail. Rekannya bersumpah bahwa sebelum pingsan, petugas itu berteriak histeris dan mengulang kalimat. Dia ada di lorong. Di lorong. Dia tidak suka aku buka bantalnya. Kontrakan itu resmi disterilkan. Tapi beberapa warga bersikeras melihat lampu kamar menyala sendiri saat tengah malam, dan bayangan seseorang berdiri di dalam, padahal pintunya sudah digembok dan dikunci. Apa yang disimpan Raka bukan sekadar mayat. Ada ruang gelap di dalamnya, ruang yang tak hanya menyimpan tubuh-tubuh itu, tapi juga sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, dan lebih sabar. Sore itu, ruang interogasi berubah sunyi. Tak ada suara dari luar, hanya denting jam dinding yang seolah berdetak lebih keras dari biasanya. Penyidik utama, Kompol Dimas, menatap lelaki di seberangnya dengan rasa bingung yang nyaris berubah menjadi gentar. Raka masih duduk dengan tenang. Mata menatap meja. Wajahnya pucat, tetapi bukan pucat karena takut, lebih seperti orang yang tak lagi punya urusan dengan dunia manusia. Kami sudah periksa semuanya, kata Kompol Dimas. Ada 5 kantong berisi bagian tubuh. Semua dari korban berbeda. Satu lagi ditemukan di lubang bawah lantai. Semuanya laki-laki. Raka tak menjawab. Kamu yang membunuh mereka, Raka? Perlahan, ia menatap ke depan. Tatapannya kosong. Tapi bibirnya mulai bergerak. Bukan aku yang membunuh. Kompol Dimas menarik napas panjang. Kalau begitu siapa? Raka tersenyum kecil. Kali ini ada getir di wajahnya. Seolah ia akan mengatakan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya percaya. Awalnya, aku hanya mendengar suara. Raka mulai bercerita. Malam pertama ia pindah ke kontrakan itu, ia merasa ada yang mengawasinya dari kamar mandi. Saat tidur, ia bermimpi berada di lorong sempit, panjang, tanpa ujung, dengan tembok yang basah dan berlumut. Di ujung lorong itu, selalu ada pintu. Tapi pintu itu tak pernah bisa dibuka. Malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Selalu lorong yang sama. Selalu bau darah yang menyengat. Sampai suatu malam, pintunya terbuka. Di baliknya, ada sosok hitam tinggi. Tubuhnya ditutupi kain kafan robek dan cairan gelap menetes dari sela-selanya. Sosok itu tidak berbicara dengan mulut. Tapi kata-katanya masuk langsung ke dalam pikiran Raka. Berikan. Satu saja. Untuk mengunci lorong. Awalnya, Raka menolak. Ia ketakutan. Ia berzikir. Ia berdoa. Tapi makin ia menolak, makin sering ia melihat bayangan itu, bahkan dalam keadaan terjaga. Dan bau anyir itu tak pernah pergi dari hidungnya. Kalau kau tak beri, kami yang akan ambil yang paling dekat. Beberapa hari kemudian, Raka mendapati seekor kucing mati di dalam kamarnya. Lehernya patah, matanya membelalak. Tak ada yang tahu dari mana kucing itu masuk. Itu yang pertama. Raka mencoba menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa ini cuma gangguan biasa. Tapi malamnya, lorong dalam mimpinya kembali muncul, lebih gelap, lebih panjang. Sosok itu kini lebih dekat. Kucing tak cukup. Jiwa manusia lebih berat. Kau tahu itu. Dan saat pagi datang, Raka tak bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Saya cuma ingin suara itu berhenti, bisik Raka, menunduk. Saya mulai percaya satu hal, kadang, ada pintu yang memang seharusnya tak dibuka. Kompol Dimas mencatat tiap kata. Tapi dalam hatinya, logika dan perasaan mulai bertabrakan. Korban pertama, tanya Kompol Dimas. Raka menutup matanya. Orang yang saya kenal dari pasar. Namanya Wahid. Tukang parkir.
Saya ajak ke rumah, bilang mau bantu dia. Tapi, saya hanya tutup mata dan setelah sadar, tangannya sudah tak di badannya. Apa kamu potong sendiri? Raka menatapnya. Saya hanya menjadi alat. Yang mengiris bukan tangan saya, tapi tangan dari lorong. Di luar ruangan, penyidik lainnya mengamati dari balik kaca satu arah. Apa dia pura-pura gila? Tanya Bribtu Lintang. Kompol Dimas keluar dan menjawab pelan, entahlah. Tapi semua bukti fisik, tubuh, ruang bawah lantai, simbol di dinding, catatan tangan, semuanya nyata. Kalau dia pura-pura, dia luar biasa. Bribtu Lintang menggigit bibir. Atau mungkin dia memang bukan sendiri. Dimas menoleh tajam. Maksudmu? Lintang menunjukkan tangkapan kamera pengintai malam di sekitar kontrakan. Di salah satu tampilan, terlihat sosok bayangan tinggi berdiri di depan kontrakan saat tengah malam. Wajahnya tak terlihat. Tapi anehnya, bayangan itu tidak punya refleksi. Malam itu, Raka kembali dibawa ke sel tahanan. Ia berjalan tenang, tapi matanya terus menatap langit-langit. Sesekali ia tersenyum sendiri dan berbisik lirih. Sudah 3. Yang keempat akan datang sendiri. Dan di luar kantor polisi, angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Aroma dari lorong. Hujan turun deras malam itu. Kantor polisi Jombang sunyi, hanya menyisakan bunyi rintik air menampar kaca dan suara sepatu petugas yang berpatroli. Di dalam sel, Raka duduk bersila di pojokan. Kedua matanya menatap kosong ke tembok. Tangannya sibuk mencoret-coret lantai dengan jari telunjuk, seolah menggambar sesuatu yang tak kasat mata. Seorang sipir bernama Pak Junaedi berjaga malam itu. Ia petugas senior, sudah biasa menghadapi napi keras kepala, pembunuh, perampok. Tapi Raka membuatnya tak tenang. Sejak ditahan, lelaki itu tak pernah tidur. Tak pernah minta makan. Tak pernah minta bicara. Tapi ia terus menatap langit-langit, dan tersenyum. Pak, dia lagi-lagi ngomong sendiri, kata Bribtu Lintang saat menyusul ke ruang tahanan. Pak Junaedi mendekat. Dari celah jeruji, mereka mendengar suara lirih. Dia sudah dekat. Dia suka suara hujan. Yang keempat akan datang sendiri malam ini. Pak Junaedi menegur, diam, kamu. Jangan nakut-nakutin orang. Raka hanya tertawa. Tertawa pelan, seperti anak kecil yang baru mendengar lelucon konyol. Sementara itu, di tempat berbeda, Bu Arsini, tetangga lama Raka, baru saja menutup warungnya. Ia tinggal tak jauh dari kontrakan yang sekarang disegel polisi. Malam-malam seperti ini, biasanya ia tak pernah keluar. Tapi hari itu, kucing peliharaannya, si Tepo, hilang entah kemana. Suaranya sempat terdengar dari arah rumah kosong itu. Karena penasaran dan khawatir, ia nekat menyalakan senter dan mendekati pagar. Garis polisi masih melintang di sana. Tapi entah kenapa, malam itu pintunya terbuka. Sedikit. Tepo, panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari genteng yang bocor. Ia berdiri di depan ambang pintu. Senter di tangannya gemetar. Ruangan gelap itu kini berbeda. Lebih sunyi. Lebih dingin. Dan lebih bau. Saat ia mengayunkan langkah masuk, sekelebat bayangan melintas di ujung matanya. Bayangan tinggi. Diam. Berdiri di tengah lorong menuju kamar mandi. Bu Arsini tertegun. Allahu Akbar. Ia mundur cepat-cepat, menabrak pot bunga,
lalu berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Sesampainya di dalam, ia mengunci pintu dan terisak ketakutan. Tapi sebelum ia sempat menyalakan lampu ruang tamu, suara itu muncul. Suara seseorang bernapas dari arah belakang kulkasnya. Keesokan paginya, polisi menemukan tubuh Bu Warsini di dapur rumahnya. Matanya membelalak, tubuhnya kaku dalam posisi duduk, seperti sedang memperhatikan sesuatu dengan sangat serius. Tidak ada luka terbuka, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya ekspresi ngeri yang membatu di wajahnya. Yang paling mengerikan adalah temuan berikutnya. Di dinding dapur, seseorang, orang atau sesuatu, menulis dengan darah. Yang keempat sudah datang sendiri. Lorong tak perlu dibuka jika terus diberi. Petugas yang membaca kalimat itu langsung muntah. Di kantor polisi, saat berita kematian Bu Warsini sampai ke telinga penyidik, mereka segera menuju sel. Tapi Raka sudah berdiri menunggu mereka, tangannya memegang sesuatu yang digenggam erat. "Siapa yang menyuruh kalian ke rumah itu?" tanya Kompol Dimas. Raka membuka tangannya. Isinya adalah kancing baju perempuan, basah, bau amis, dan hangat. Kompol Dimas menatapnya tak percaya. "Itu dari mana kamu dapatkan ini?" Raka tersenyum. "Lorong tidak pernah tertutup, Pak. Bukan saya yang datang ke rumahnya. Tapi dia yang datang ke lorong." Kini polisi mulai panik. Karena jelas, korban keempat tewas saat Raka berada di balik jeruji. Ia tidak mungkin keluar. Tapi korban tetap jatuh. Simbol di dinding tetap muncul. Aroma tanah dan darah tetap membekas. Dan malam itu, Raka kembali mencoret-coret lantai sel dengan jarinya, menggambar lingkaran aneh dengan simbol-simbol yang bahkan komputer tidak bisa kenali. Ia bersenandung pelan. Lirik lagu yang tak berasal dari bahasa apa. Tidurlah dalam tanah. Tidurlah dalam bau. Tidurlah di lorong. Tak ada pulang. Tak ada cahaya. Hanya cacing. Hanya sunyi dan juga aku. 3 hari setelah kematian Bu Warsini, situasi di Polres Jombang semakin menegang. Para penyidik mulai kehilangan arah. Bukti-bukti fisik ada, tapi tidak konsisten dengan logika kriminal biasa. Korban keempat jatuh tanpa sentuhan, dan pelaku utama tetap terkunci rapat di sel tahanan, tersenyum seperti seseorang yang telah memenangkan sesuatu yang tak diketahui siapapun. Kompol Dimas, yang sebelumnya skeptis, kini mulai mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, bahwa mungkin benar, Raka tidak sendirian. Bahwa lorong yang disebut-sebut itu, bukan sekadar metafora. Kalau begitu, siapa yang bantu dia dari luar? Tanya Bribtu Lintang dalam rapat kecil tertutup. Atau, apa kita sedang melawan sesuatu yang tidak bisa ditangkap? Dimas diam. Lalu mengambil satu kartu nama dari laci mejanya. "Ini di luar kewenangan kita. Tapi aku tahu siapa yang bisa membantu." Namanya Dr. Seno Wibowo. Mantan dosen antropologi sekaligus peneliti okultisme Jawa. Pria tua yang dikenal aneh, tinggal di kaki Gunung Wilis. Ia pernah bekerja sama dengan polisi pada kasus mutilasi ritual di Tulungagung tahun 2002, tapi sejak itu menghilang dari dunia akademik. 3 jam kemudian, Dimas dan tim sampai di rumah panggung kecil yang dipenuhi pusaka tua, foto-foto ritual, dan botol-botol berisi cairan asing. Dr. Seno menyambut mereka dengan mata tajam dan suara berat. "Kalian sudah telat," katanya langsung, tanpa basa-basi. Lorong itu sudah terbuka penuh. Dan yang keluar bukan hanya bayangannya. Dimas menghela napas. "Kami butuh penjelasan. Apa maksudnya lorong? Kenapa bisa membunuh tanpa pelaku?" Dr. Seno menatap api tungku kecilnya, lalu berkata perlahan, seperti mendongeng. "Ada satu ajaran kuno, disebut ilmu palung lawang.
tentang lorong antara dunia kita dan dunia bawah. Biasanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang kehilangan arah hidupnya, jiwa yang kosong, mudah ditembus. Jika dibuka, lorong itu menjadi saluran. Roh-roh terkutuk bisa masuk. Tapi bukan roh sembarangan. Ini bukan arwah penasaran. Ini lebih tua. Lebih haus. Mereka tidak butuh balas dendam. Mereka butuh perpanjangan. Perpanjangan, tanya Lintang. Tubuh. Medium. Jiwa kosong untuk ditumpangi. Raka, siapapun dia dulunya, sudah menjadi pintu. Dia tidak bunuh orang karena marah. Dia hanya memenuhi kontrak. Dan setiap mayat yang diberikan, menutup Dimas menyodorkan foto-foto simbol yang ditemukan di kamar kontrakan Raka. Seno memeriksanya lama. Tangannya gemetar pelan. Simbol ini bukan tulisan. Ini pengunci. Tapi lihat yang ini. Ia menunjuk satu simbol menyerupai mata dan lingkaran. Ini bukan untuk mengunci. Ini untuk membuka kembali. Lintang menegang. Jadi maksudnya lorong itu sengaja dibuka dari awal? Seno mengangguk pelan. Dan mungkin, bukan Raka yang pertama melakukannya. Mungkin rumah itu sudah lebih lama menjadi pintu. Malamnya, mereka kembali ke kontrakan terkutuk itu. Kali ini bersama Dr. Seno. Ia membawa dupa hitam, air kelapa hijau, dan seutas benang merah sepanjang 99 cm, benda-benda yang hanya digunakan untuk ritual tutup lawang. Saat mereka masuk, udara langsung berubah. Langit-langit tampak lebih rendah. Dinding seperti bernafas. Dan di kamar mandi, lukisan mata itu kini menangis. Ada tetesan air mengalir dari kedua bola matanya yang digambar dengan arang, padahal tidak ada sumber air di atasnya. Seno berdiri di tengah ruangan dan mulai melafalkan doa-doa kuno dalam bahasa Kawi, dicampur dengan mantra dari kitab primbon. Benang merah di tangannya bergetar, seolah tertarik oleh kekuatan tak kasat mata ke bawah lantai. Jangan ganggu lorong jika tak bisa mengurungnya, ucapnya lirih. Karena begitu dia sadar, dia tak mau kembali ke dalam. Tiba-tiba, ubin kamar retak. Asap hitam menyembur dari sela-sela retakan, dan terdengar suara, bukan jeritan manusia, tapi suara ratusan serangga mendesis bersamaan. Bribtu Lintang jatuh tersungkur. Dari bawah lemari, muncul bayangan seperti tangan, panjang, kurus, dengan jari-jari bengkok menggapai ke arah mereka. Dr. Seno menaburkan air kelapa dan melingkarkan benang merah di sekeliling ruangan. Saat asap menyentuh garis benang, ia berdesis keras dan mundur. Lorong itu hidup. Dan ia sadar sedang dibatasi. Ketika semuanya selesai, Seno berkata kepada Dimas, itu hanya menunda. Selama Raka masih hidup, dia adalah pintu. Kalau kau ingin lorong itu tertutup selamanya. Ia tak melanjutkan. Tapi semua mengerti maksudnya. Dimas menunduk dalam diam. Di sel tahanan, Raka masih mencoret-coret tembok. Tapi malam itu, ia berhenti. Ia berdiri, menghadap ke sudut kosong, dan berkata lirih. Mereka mencoba menutupmu. Tapi aku tahu kau masih lapar. Aku masih bisa buka pintunya. Dan dari langit-langit, air mulai menetes. Bukan air biasa. Cairan hitam pekat, seperti darah yang sudah basi. Tahun 1984. Dusun Tegalwangi, Jombang. Sebuah rumah kecil berdiri di ujung jalan buntu, dikelilingi kebun bambu yang rimbun dan tak terurus. Rumah itu dulunya milik seorang dukun tua bernama Mbah Ranti, perempuan yang hidup menyendiri setelah dituduh melakukan pesugihan menggunakan tulang manusia. Warga menghindari rumah itu.
Tidak ada yang berani lewat malam-malam, karena suara aneh sering terdengar dari balik tembok, ratapan, cekikikan, dan kadang, suara seperti orang menggergaji tulang. Suatu malam, rumah itu terbakar. Api muncul dari dalam kamar mandi, menjalar cepat, dan membakar hampir seluruh bangunan. Tapi yang aneh, tidak ada mayat ditemukan. Hanya jejak-jejak tulang manusia yang tertumpuk dalam satu sudut kamar, seperti dikumpulkan dengan sengaja. Setelah kejadian itu, rumah dibiarkan kosong. Tidak dibongkar. Tidak disegel. Warga percaya rumah itu sudah menjadi penjaga sesuatu yang tidak boleh dibuka. Sesuatu yang Mbah Ran kembali ke masa kini. Dr. Seno membuka satu berkas tua dari laci ruang kerjanya, dokumen kuno dari arsip kabupaten, hasil wawancara tentang Mbah Ranti dan ritual yang ia praktikkan. Di sana tertulis, yang menjaga lorong harus selalu memberi. Darah manusia membuka. Tanah kuburan menguatkan. Dan satu korban setiap purnama, agar yang di bawah tak naik. Seno membaca pelan, lalu menatap Dimas. Kontrakan tempat Raka tinggal sekarang, dulu adalah rumah Mbah Ranti. Lintang tercengang. Tunggu, jadi tempat itu memang dari awal, tempat penjagaan? Ya. Dan saat Mbah Ranti menghilang, penjaganya lenyap. Lorong mulai menganga pelan-pelan. Dan bertahun-tahun kemudian, Raka tinggal di sana. Jiwa kosong. Gampang dikuasai. Dan lorong kembali diberi Mak Dimas menatap dinding kantor polisi. Di sana tertempel peta lokasi pembunuhan, semuanya membentuk garis melingkar, dengan kontrakan Raka sebagai pusatnya. Itu bukan kebetulan, kata Dimas. Semua korban ditemukan seperti menutup arah mata angin. Timur, selatan, barat, utara. Dia membuat semacam pola segel dengan mayat-mayat itu. Seno mengangguk. Tapi dia gagal. Karena korban kelima akan membuka lingkaran itu kembali. Dan kalau itu terjadi, Seno tak lanjutkan. Tapi semua tahu artinya. Lorong akan terbuka sepenuhnya. Sementara itu, di sel tahanan, Raka mulai bertingkah aneh. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali siapapun. Tubuhnya menempel di dinding dengan posisi tak mungkin dilakukan manusia. Kakinya di atas, wajahnya menghadap ke bawah, tersenyum. Bribtu Lintang melihatnya pertama kali dan menjerit. "Pak!" Dia jalan di langit-langit. Raka mendesis pelan. Dari mulutnya keluar tanah basah, disertai cacing kecil yang menggeliat hidup-hidup. Dia akan bangkit. Penjaga baru harus lahir. Aku, hanyalah malam itu, tanpa ada yang tahu, seorang tahanan baru dipindahkan dari Mapolsek Ngoro ke Polres. Namanya Tirta, remaja 19 tahun, pelaku penganiayaan ringan. Ia ditempatkan di sel sebelah Raka. Dan saat malam larut, Tirta mendengar suara bisikan dari arah dinding. "Kamu pernah kehilangan ibu, kan? Aku tahu rasanya. Tapi kau bisa melihatnya lagi, kalau kau mau jadi penjaga." Tirta merapatkan tubuhnya. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Dan sebelum fajar menyingsing, ia mulai menggambar lingkaran yang sama dengan darah dari jarinya sendiri. Pagi harinya, Dimas masuk ke ruang interogasi. Tapi yang duduk di sana bukan hanya Raka. Tirta duduk di sebelahnya, wajahnya pucat, mulutnya robek seperti sedang tersenyum paksa. Dan di meja, tertulis sebuah kalimat yang menggetarkan nyali. Jika satu penjaga jatuh, maka lorong akan memilih yang baru. Hujan deras mengguyur Jombang malam itu. Suara gemuruh langit terasa seperti peringatan. Di ruang interogasi,
Dimas menatap dua pemuda yang kini duduk berdampingan. Raka, yang terus tersenyum seperti orang kesurupan, dan Tirta, yang matanya merah darah, menggambar simbol-simbol di udara dengan jari yang penuh luka. Dr. Seno berdiri di balik kaca satu arah, wajahnya tegang. Lorong sudah memilih penjaga baru. Tapi ini belum akhir, ucapnya. Selama korban kelima belum diberikan, ritual belum sempurna. Kita masih bisa menghentikannya. Bagaimana caranya? Tanya Dimas. Seno menarik napas panjang. Dengan memberikan tumbal terakhir bukan kepada lorong, tapi kepada tanah yang dulu disegel oleh Mbah Ranti. Kita harus menutup perjanjian itu, dengan menukar jiwa pemberi, dengan jiwa pemutus. Tapi yang bisa menjadi jiwa pemutus, hanya orang yang sudah diikat kontrak, penjaga lorong itu sendiri. Dimas menatapnya. Artinya, kita harus mengorbankan Raka? Seno menatap lurus. Atau Tirta. Tapi hanya salah satu. Dan harus dilakukan di tempat pertama kali lorong dibuka. Di kamar mandi kontrakan itu. Sebelum purnama penuh 3 malam lagi. Lintang membanting map di meja. Ini gila. Kita polisi, bukan penganut ilmu hitam. Kita tidak bisa membunuh tahanan, hanya demi menutup semacam portal. Dimas diam. Tapi pikirannya berputar cepat. Pilihannya hanya 2, mengorbankan satu atau membiarkan lebih banyak orang mati. Malamnya, Dimas kembali mengunjungi kontrakan bekas Raka. Rumah itu kini dijaga garis polisi, tapi udara di sekitarnya tetap terasa berat. Ada suara gemerisik dari dalam dinding, seperti kuku mencakar dari arah yang sangat jauh dan sangat dalam. Dimas berdiri di kamar mandi, menatap lantai yang telah ditambal dengan semen. Tapi dari sela-sela retakan, asap tipis masih muncul. Hangat. Dan berbau amis. Tiba-tiba, dia mendengar suara di belakangnya. Kau datang juga, Komandan. Raka berdiri di ambang pintu, padahal masih dikurung di sel tahanan. Wajahnya tetap sama. Tapi matanya, bukan lagi mata manusia. Ini, hanya bagian dari lorong. Aku di mana-mana, karena aku bukan aku lagi. Tapi mereka lapar. Dan kau tahu, satu-satunya cara agar ini selesai adalah kau ikut bermain dalam aturan mereka. Dimas mencabut pistol. Tapi tubuh Raka, atau entitas yang menyerupainya, terbang menghilang dalam asap tipis. Hanya meninggalkan kalimat. Tumbal terakhir harus diberikan dengan ikhlas atau lorong akan memilih sendiri siapa yang jadi miliknya. Keesokan harinya, Tirta ditemukan tak sadarkan diri di selnya. Tangannya membiru. Di dadanya tertulis dengan darah. Aku sudah siap. Lintang gemetar membacanya. Dia sudah menyerahkan diri. Seno mengangguk. Dia sudah diambil separuh. Tapi belum sepenuhnya masuk. Kita masih bisa selamatkan dia, kalau kita lakukan ritual dalam 48 jam. Dimas mengangguk pelan. Aku akan ikut. Malam itu, mereka membawa Tirta ke kontrakan. Dimas, Lintang, dan 2 polisi lainnya menjaga perimeter. Seno menyiapkan altar kecil di kamar mandi. Tanah dari kuburan Mbah Ranti ditaburkan dalam lingkaran, dan Tirta ditidurkan di tengahnya. Seno memulai ritual. Dupa menyala. Mantra kuno dilantunkan. Lantai mulai bergetar. Dari lubang retakan, tangan-tangan hitam menjulur keluar, mencoba menarik Tirta ke bawah. Tapi benang merah yang dibentangkan Seno menahan mereka. Dia harus melawan dari dalam, teriak Seno. Tapi Tirta mulai menggeliat, berteriak bukan dengan suaranya sendiri, melainkan suara seorang perempuan tua, seperti bisikan ratusan suara bersamaan. Aku tidak mau pergi.
Dia sudah milikku. Dimas masuk ke dalam lingkaran, memeluk tubuh Tirta. Kau masih manusia, Tirta. Kau masih bisa lepas dari mereka. Tapi suara itu terus melawan. Lampu padam. Dinding bergetar. Dan saat purnama tepat di atas rumah, lorong terbuka sepenuhnya. Mata besar muncul dari lantai, menatap semua yang ada di ruangan. Dari pupilnya, ribuan wajah manusia muncul, menjerit, menangis, lalu hancur. Seno menaburkan air kelapa terakhir ke atas mata itu, dan lantai bergetar keras. Tumbal terakhir harus memilih. Tiba-tiba, Tirta meraih belati ritual di sampingnya dan mengarahkannya ke dadanya sendiri. Biarkan aku yang menutupnya. Tapi sebelum pisau itu turun, Dimas menariknya, dan menusukkannya ke lantai, bukan ke tubuh Tirta. Ambil aku. Aku yang akan menutup lorong ini. Lorong Mentirta terbaring pingsan. Dinding kembali diam. Dan mata besar itu, lenyap. Dokter Seno menunduk dalam-dalam. Lorong telah ditutup. Seminggu kemudian, Raka ditemukan mati dalam sel, tanpa sebab medis jelas. Jantungnya berhenti, wajahnya tenang, tapi tersenyum. Dan di dinding sel, tulisan terakhir tertinggal, seperti ditulis dengan kuku. Kau sudah menutup satu lorong. Tapi, berapa banyak lagi yang terbuka? 3 bulan setelah lorong ditutup dan kematian Raka, suasana kota Jombang kembali tenang di permukaan. Kontrakan tempat peristiwa mengerikan itu terjadi telah disegel permanen. Pemerintah kabupaten menyebutnya sebagai zona tak layak huni karena risiko tanah ambles. Tapi mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lantai kamar mandi tua itu. Dimas masih berdinas, tapi sejak kejadian itu, ia mulai sering termenung. Kadang, ia memandangi cermin terlalu lama, seolah mencari sesuatu di balik pantulannya. Tirta kini dirawat di panti rehabilitasi milik Yayasan Keagamaan. Ia lebih banyak diam, menulis simbol-simbol asing di buku harian yang dikunci rapat oleh pengurus. Namun, malam itu, sebuah kunjungan tak terduga datang ke rumah Dimas. Jerit. Mata itu menatap Dimas. Dan kemudian, sunyi. Perempuan tua berpakaian serba hitam mengetuk pintunya, membawa sekeranjang bunga kantil dan menyan. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Saroh, juru kunci pemakaman tua di daerah Ngimbang, Lamongan, desa yang berbatasan langsung dengan Jombang. Kau menutup satu lorong, katanya pelan, suaranya serak seperti kabut. Tapi yang kau tutup hanyalah mulutnya. Lorong itu masih bernafas. Dimas mengernyit. Ngimbang punya satu juga. Dulu dijaga oleh kakak Mbah Ranti. Tapi dia meninggal, tidak ada yang menggantikannya. Sekarang, tanah itu mulai menolak jasad manusia. Kuburan-kuburan terbuka sendiri. Bau darah menguar dari liang lahat. Dimas mendadak teringat kata-kata terakhir Raka. Kau sudah menutup satu lorong. Tapi, berapa banyak lagi yang terbuka? Kenapa saya? Tanya Dimas. Bu Saroh menunduk. Karena kau sudah ditandai. Mata lorong sudah mengenalmu. Mereka tahu bau jiwamu. Kalau bukan kau yang menutupnya, mereka akan mencarimu di setiap mimpi dan bayangan. Keesokan harinya, Dimas menghubungi Dr. Seno yang kini tinggal di Yogyakarta, kembali ke dunia akademis setelah sempat menghilang selama 2 bulan. Aku tahu soal Ngimbang, ujar Seno. Ada dokumen dari tahun 1926 yang menyebutkan bahwa daerah itu dulu tempat dikuburkannya korban pesugihan yang gagal. Termasuk para murid Mbah Ranti yang melanggar aturan. Berapa banyak lorong semacam ini di Pulau Jawa? Tanya Dimas.
Seno menghela napas. Setidaknya 8. Mereka terhubung. Dulu dijaga oleh para dukun tanah, pewaris ilmu rajah bumi. Tapi setelah penjajahan dan agama-agama modern masuk, penjaga-penjaga itu mati, dan lorong-lorong mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dimas memutuskan berangkat ke Ngimbang bersama Lintang. Di sana, mereka disambut tanah lapang yang sepi, padang rumput liar, dan makam tua yang ditumbuhi akar pohon beringin sebesar paha manusia. Udara di sana berbeda. Tidak panas, tidak dingin, tapi membuat kulit merinding. Busaroh menunjukkan satu pusara tua. Batu nisannya pecah. Di bawahnya, katanya, dikuburkan anak dari Mbah Ranti, seorang bayi laki-laki yang lahir tanpa suara tangis. Dia tidak pernah menangis, tidak lapar, tidak tidur. Tapi kalau malam terdengar suara orang ketawa dari perut ibunya. Lintang menelan ludah. Lorong mengalir dalam darahnya. Busaroh mengangguk. Dan darah itu masih ada. Karena setelah Mbah Ranti mati, ada satu keturunannya yang masih hidup. Dan dia tinggal di Surabaya. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di kawasan Rungkut, seorang remaja laki-laki bernama Bayu sedang melukis dengan jari. Di kanvasnya tergambar mata besar yang menatap ke atas dari balik tanah. Ia tidak tahu kenapa ia selalu menggambar itu. Sejak kecil, mimpi-mimpinya selalu penuh tanah, cacing, dan bisikan yang menyebut namanya pelan-pelan. Bayu, waktumu hampir tiba. Ibunya hanya menganggap itu imajinasi. Tapi malam itu, Bayu bangun dan melihat seluruh lantai kamarnya basah. Bukan air, tapi tanah merah yang muncul dari bawah kasurnya. Di cermin, wajahnya terlihat bukan wajahnya sendiri, tapi wajah seorang perempuan tua. Mbah Ranti. Surabaya, malam hari. Langit gelap tanpa bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah mendekat ke tanah. Di sebuah rumah besar di Rungkut, Bayu, remaja pendiam keturunan terakhir Mbah Ranti, duduk di tengah kamarnya, dikelilingi tanah merah basah. Matanya terbuka lebar, tak berkedip. Di sekelilingnya tergambar simbol-simbol aneh dalam pola spiral, seperti pusaran air, atau pusaran waktu. Ia tak sadar bahwa ia sedang membuka mata lorong, titik pusat yang menyambungkan seluruh jalur lorong di Pulau Jawa. Di tempat lain, Dimas, Lintang, dan Dr. Seno bersiap menuju Surabaya setelah menerima pesan dari Busaroh. Mata lorong akan terbuka malam ini. Jika tidak ditutup, bukan hanya korban manusia, tapi tanah ini akan berubah. Tidak akan bisa ditanami. Tidak bisa didiami. Semua akan menolak hidup. Bayu bukan pelaku, kata Seno di mobil. Dia, media. Jalur. Karena darah Ranti mengalir di tubuhnya. Tapi jika dia sampai membuka mata lorong sepenuhnya, maka lorong-lorong lain akan menyatu, membentuk jalan utama. Dan kalau jalan utama terbentuk, tanya Lintang, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Karena yang datang bukan lagi makhluk, tapi kesadaran. Entitas yang selama ini hanya mengintip dari balik dinding dunia. Rumah Bayu dikepung oleh tanah basah. Jalan aspal retak-retak. Pohon di halaman depan tumbang tanpa angin. Udara di sekitarnya berat. Pintu terbuka dengan sendirinya saat Dimas dan Lintang masuk, pistol terangkat. Di dalam, Ibunda Bayu tergeletak pingsan di lantai. Lukisan-lukisan mata memenuhi dinding rumah, semuanya menatap ke satu arah, kamar Bayu. Saat mereka masuk, Bayu sudah berdiri di tengah pusaran simbol. Matanya putih. Suaranya bukan suaranya. Aku telah melihat dunia kalian. Aku tidak terkesan. Kalian hanya mengisi tanah dengan darah, dan menyebutnya kehidupan. Dimas mendekat pelan.
Bayu, kau masih bisa kembali. Ini bukan takdirmu. Kau bisa memilih. Bayu bergetar. Suara di dalam dirinya bergemuruh, seperti banyak suara dalam satu rongga. Aku yang dilupakan. Aku yang disegel. Aku yang diberangkatkan dengan darah. Seno menyebarkan garam dan kapur kuning di sekeliling ruangan. Ia mulai membaca mantra dari kitab kuno yang dulu milik Mbah Ranti. Kalau kita berhasil memisahkan jiwa Bayu dari lorong, kita bisa menutup mata utama ini, teriak Seno. Tapi tanah mulai naik dari lantai, membentuk tangan-tangan yang mencengkeram kaki mereka. Dimas tertarik jatuh. Lintang menembak tanah, tapi peluru hanya menembus lumpur. Jangan lawan aku, Komandan, suara itu mendesis. Aku sudah mengikutimu sejak kau di lorong pertama. Bayu melayang. Tubuhnya tak menyentuh lantai. Simbol-simbol menyala merah. Pusaran energi membuat dinding retak. Bayu, dengarkan aku. Dimas berteriak. Mereka cuma memakai tubuhmu. Kau masih bisa keluar. Ini bukan kau. Pada momen itu, suara anak kecil terdengar dari pusaran tanah. Aku cuma mau ibu pulang. Tangisan itu datang dari dalam Bayu sendiri. Jiwa aslinya masih ada. Terkurung. Seno cepat-cepat mengangkat belati perak ritual terakhir. Kalau kita memotong ikatan darahnya, kita bisa keluarkan lorong dari tubuh Bayu. Lintang menahan tubuh Bayu, Dimas memegangi tangannya, dan Seno memotong urat ibu jari Bayu perlahan, membiarkan darahnya menetes ke tanah yang menghitam. Tanah menggeliat. Mata-mata yang muncul di dinding menjerit dalam bisikan. Rumah berguncang hebat. Tidak. Kau telah memutus mata. Seketika semua lampu padam. Dan, sunyi. Saat matahari pagi muncul, tanah di rumah Bayu mengering. Pohon-pohon kembali tegak. Dan Bayu tertidur seperti biasa, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. 2 minggu kemudian, Dimas menerima kiriman paket tanpa nama. Di dalamnya ada peta kuno Jawa, dengan titik-titik merah yang tersebar dari ujung barat hingga timur pulau. Di belakang peta tertulis dengan tinta merah. 1 mata telah ditutup. 7 lagi menunggu dibuka. Warisan Ranti. Dimas keluar dari kantornya malam itu, menatap langit Jawa Timur yang cerah. Tapi di kejauhan, ia bisa melihat 1 titik cahaya aneh di lereng Gunung Wilis, menyala merah samar. Di tangannya, ia menggenggam peta itu. Dan dengan penuh kesadaran, ia tahu tugasnya belum selesai.